Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati tentang jenis serangga pengunjung bunga kenikir atau Cosmosulfureus Caf. Sebelumnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman yang berarti keberagaman merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Keberagaman ini dapat ditemukan pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu variasi gen atau individu di dalam satu spesies, misalnya perbedaan warna dan bentuk bunga. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies, di mana keanekaragaman spesies adalah variasi berbagai jenis makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ketiga, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas, biotik, serta proses-proses ekologi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Contohnya ekosistem perairan. Bunga kenikir merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati yang ada di sekitaran kita. Tanaman ini memiliki bunga berwarna cerah dan mencolok yang berperan penting dalam ekosistem, terutama sebagai sumber pakan bagi serangga. Selain itu, kenikir juga dikenal sebagai tanaman obat dan sayuran tradisional karena daunnya yang mengandung senyawa fenolik yaitu asam vanilat sebagai senyawa utama, alkaloid, flavonoid, dan juga tanin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah, menurunkan suhu tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan menguatkan tulang, serta menurunkan gula darah atau kolesterol. Pernahkah kalian memperhatikan serangga yang hinggap di bunga di sekitar kita? Tanpa kita sadari, serangga-serangga kecil tersebut memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Melalui video ini, kita akan mengamati keanekaragaman hayati secara langsung dengan mengenal berbagai jenis serangga pengunjung bunga kenikir. Nah, adapun serangga pengunjung bunga kenikir yaitu yang pertama, kupu-kupu koster jingga. Kupu-kupu ini berwarna jingga, termasuk famili Nymphalidae karena memiliki sayap orange dengan bercak kontraks, warna terang dan gelap sehingga menjadi pola aposematik sehingga predator menghindarinya. Berperan penting terutama dalam interaksinya dengan bunga kenikir sebagai polinator yang membantu proses penyerbukan sekaligus menjadi bagian penting dalam rantai makanan dan indikator kesehatan ekosistem. Kedua, kupu-kupu solek biru memiliki sayap bersisik lembut, pola bintik mata, dan pola aktivitasnya siang yang khas pada famili Nymphalidae. Kupu-kupu ini berperan sebagai polinator yang membantu proses perpindahan serbuk sari yang mengunjungi bunga, yaitu untuk memperoleh nektar serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena kupu-kupu termasuk bagian rantai makanan. Ketiga, terdapat kupu-kupu nigrikan atau dikenal perumput Jawa, yaitu memiliki ciri khas beberapa pola lingkaran seperti mata pada sayapnya. Kupu-kupu ini berperan sebagai penyerbuk yang membantu perpindahan serbuk sari ketika mengunjungi bunga kenikir. Keempat, terdapat lebah madu memiliki struktur tubuh atas kepala, toraks, dan abdomen, sayap tersangkut hamuli, tungkai berbulu, dan mulut trombosis. Adapun peran lebah madu sebagai polinator atau penyerbuk dan juga berperan sebagai bioindikator yang memantau kesehatan ekosistem atau lingkungan sekitar. Kelima, terdapat belalang hijau. Belalang ini memiliki pola warna hijau dominan, morfologi kepala memanjang, dan bentuk pronotum dengan sisi kel yang sedikit melengkung merupakan ciri morfologi dari genus Omocestus. Belalang ini umumnya berperan sebagai herbivora atau pemakan tanaman yang disebut sebagai predator. Keenam, terdapat lalat hijau di mana memiliki warna hijau kebiruan metalik yang mengilap dengan toraks agak berwarna hijau kecoklatan dan abdomen hijau kebiruan sehingga tampak seperti lalat botol hijau, yang mana memiliki peran ganda dalam ekosistem, bertindak sebagai pengurai atau dekomposer yang sekaligus berkontribusi pada proses penyerbukan. Ketujuh, terdapat lalat rumah di mana memiliki warna tubuh abu-abu kehitaman, kepalanya besar berwarna coklat gelap, mata besar menonjol dan terpisah. Sama halnya dengan lalat hijau, lalat ini berperan sebagai pengurai maupun penyerbuk pada tanaman kenikir.
Kedelapan terdapat kumbang koksi, di mana memiliki bentuk tubuh bulat dan sayap keras di punggungnya yang disebut dengan elytron sebagai predator, bukan sebagai hama tanaman, namun pemangsa atau predator pada kutu daun, hama tanaman. 9. Terdapat semut kayu, di mana tubuh terbagi jelas menjadi kepala, toraks, petiola, dan abdomen, serta struktur rudimen di ujung perut. Semut ini memiliki peran positif dan negatif pada bunga kenikir. Peran positifnya sebagai pelindung dari hama atau larva yang berpotensi menjadi hama pada bunga kenikir, sedangkan peran negatifnya yaitu dapat mengganggu atau mengusir serangga penyerbuk lainnya.